Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd insyaallah ta'ala fi hadzal yawm al-itsnain na'am ar-rabi' min syahri sya'ban sanata 1446 hijrah nuwasil qira'atana fi tafsir suratil baqarah li Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada pagi hari ini 4 Sya'ban na'am sekitar 25 hari lagi Ramadan atau 26. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah, tafsir As-Sa'di, karangan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang mana kita telah membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat 40 dan sebagian ayat 41. Naam. Ini perintah kepada Bani Israel untuk beriman kepada Al-Qur'an. Yang mana ini juga mengandung konsekuensi untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, beriman kepada orang yang membawa Al-Quran tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan alasan kenapa harus beriman. Nah, karena Al-Quran ini merupakan pembenar, yakni selaras dengan kitab yang ada pada mereka, Bani Israel. Yang mana Bani Israel ini ahlul kitab, ahlul ilm, ulama, tahu ilmu. Nah, Al-Quran ini tidak menyelisihi kitab mereka, kitab-kitab yang ada pada mereka. Sehingga ketika mereka beriman kepada kitab-kitab mereka, itu mengharuskan mereka agar beriman kepada Al-Quran pula. Dan sebaliknya kata Syekh As-Sa'di, kalau kalian tidak beriman, wahai Bani Israel, itu akan berkonsekuensi, em, kalian tidak beriman juga terhadap apa yang ada pada kalian sendiri. Nah, otomatis. Kita lanjutkan. Wa aidon fa inna fil kutubil lati bi aidikum sifata hadzal nabiyil ladzi jaa bi hadzal qur'ani. Nah, jaa bi hadzal qur'ani wal bisyarati bihi. Fa lam tu'minu bihi kadzabtum bi ba'd ma unzila ilaihi faqad kadzdzaba bi jami'ihi kama anna man kafara bi rasulin faqad kadzdzaba ar-rusula jami'ahum. Syekh Asyidi menyebutkan konsekuensi yang berikutnya. Jika kalian tidak beriman. Atau Syekh Asyidi menyebutkan kenapa mereka harus beriman. Karena sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang ada di wahai Bani Israel, itu terdapat sifat Nabi ini, Nabi Muhammad, yang datang membawa Al-Quran, datang membawa kabar gembira tentangnya. Nah, maka jika kalian tidak beriman kepadanya, berarti kalian telah mendustakan sebagian dari apa yang diturunkan kepada kalian. Dan barang siapa yang mendustakan, kadzdzaba, mendustakan sebagian apa yang diturunkan kepadanya, maka ia telah mendustakan. Siapa yang kafir kepada seorang rasul, maka itu berarti dia telah mendustakan semua rasul. Demikian. Jadi di dalam kitab-kitab mereka kata Syekh As-Sa'di itu disebutkan sifat ciri-ciri Nabi Muhammad yang membawa Al-Qur'an ini. Kalau kalian tidak beriman, berarti apa yang disebutkan di dalam kitab kalian tersebut itu kalian dustakan. Nah, dan ketika kalian mendustakan sebagian kitab kalian, itu berarti kalian telah mendustakan seluruh kitab kalian. Nah, disebutkan besar dari Ali bin Abi Thalib.
kalau tidak salah. Itu barang siapa yang mendustakan satu huruf dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Nah, jadi wajib mengimani semuanya. Begitu. Kemudian kata Syekh Asyidi juga, sebagaimana jika kalian mengingkari satu rasul saja dari yang Allah Subhanahu wa taala utus, maka itu berarti kalian telah mendustakan para rasul seluruhnya. Nah, ini otomatis kalian harus mengimani Nabi Muhammad. Tidak ada alasan lagi. Famani bih. Nahahum wa hadzarahum min diddihi wa huwal kufru bih. Faqala wa la takunu awwala kafirin bih. Ay bir rasul wal qur'ani. Bir rasuli wal qur'ani. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka Bani Israel untuk beriman kepadanya dan melarang mereka serta memperingatkan mereka dari kebalikannya, kebalikan beriman, yaitu adalah kufur, ingkar. Nah, faqala wala takunu awwala kafirin bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama, orang-orang yang pertama kali mengingkarinya, yakni mengingkari Rasul Nabi Muhammad dan mengingkari Al-Qur'an. Setelah diperintahkan beriman, Allah Subhanahu wa taala melarang memperingatkan dari kebalikannya, dari kekufuran. Berimanlah, jangan kalian kufur. Awala kafirin, orang yang pertama kufur. Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kufur. Kemudian kita Syekh As-Sa'di wa fi qawlihi awwala kafirin bi ablagh min qawlihi ablaghu min qawlihi wala takfuru bihi. Annahum idza kanu awwala kafirin bih kana fihi mubadaratahum ilal kufri bih aksu ma yanbaghi minhum wa sara alaihim ith am, ithmuhum ithma wa ithma man iqtada bihim min ba'dihi. Nah, firman Allah awwala kafirin bih. Orang yang pertama kafir. Jangan kayak pertama kafir. Ini lebih kuat maknanya daripada sekedar wala takfuru bih. Ini sebagai contoh aja. Ini ada tanda ayat di sini. Ini tidak ada dalam Al-Quran ayat wala takfuru bih. Nah, awala kafirin bih itu maknanya lebih kuat daripada sekedar janganlah kalian kafir. Janganlah kalian ingkar. Nah, karena ketika mereka Bani Israel menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya, kepada Al-Quran, kepada Rasul. Nah, maka hal itu menunjukkan bahwa mereka bersegera dalam kekufurannya yang merupakan kebalikan dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, wasara alaihim yang maka dosa mereka lebih besar atau wasara alaihim. Nah, mereka pun mendapat dosa mereka sendiri dan juga dosa orang-orang yang mengikuti mereka dalam hal kekufuran. Orang-orang generasi setelah mereka Bani Israel di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus, maka perintahnya segeralah beriman, jangan malah mubadarah, langsung bersegera untuk kufur. Nah, sehingga dosa kalian, sehingga kalian akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan dosa orang-orang setelah kalian yang mengikuti kalian. Nah, kita ma'ruf dalam kaidah di dalam agama kita bahwasanya barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang ditunjukinya tersebut. Demikian pula sebaliknya.
Barang siapa yang menunjukkan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan yang dilakukan oleh orang yang ditunjuki keburukan tersebut. Tsumma dzakarul mani'a lahum minal imani wa huwa ikhtiyarul aradil adna ala sa'adatil abadiyah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghalang mereka dari keimanan. Ternyata tetap masih tidak beriman Bani Israel ini. Mereka malah menjadi awal kafirin, orang yang pertama kali kufur pada Nabi Muhammad. Penyebabnya apa? Wahwa ikhtiyaru al-aradil adna. Mereka lebih memilih mementingkan keuntungan yang rendah, keuntungan dunia daripada kebahagiaan abadi. Nah, ini di akhirat. Ketika mereka beriman, tentu mereka akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Faqala wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kamu, janganlah kalian Bani Israel menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah. La tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Wa huwa ma yahsulu lahum minal na'am munasabi wal ma'akili. Yaitu keuntungan yang berupa jabatan dan juga apa itu ma'akil, makanan. Nah, atau manasib, kedudukan, jabatan. Bil ma'akil. Allati yatawahhamuna inqita'aha in amanu billahi wa rasulihi fashtaruha bi ayatillahi istahabbuha wa atharuha. Nah, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian jual ayat-ayatku, janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga murah, yaitu yang berupa apa namanya kedudukan dan makanan yang mereka kira itu akan hilang jika mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak beriman. Itulah dikatakan mereka menukar ayat-ayat Allah, nah, dengan kedudukan dan makanan. Mereka lebih menyukai apa namanya hal tersebut dan mengutamakannya, kedudukan dan makanan. Nah, mungkin mereka sudah memiliki jaminan mereka masih beragama di atas agama Nabi Musa. Namun ketika datang Nabi Muhammad dan kaumnya pun tidak setuju, bisa saja dia akan kehilangan kedudukan dan jaminan dari kaumnya. Nah, demikian yang dilakukan oleh Bani Israel. Wa iyaya ai la ghairi fattaqun, dan kepadaku, yakni tidak selainku, maknanya hanya kepadaku. Fattaqun, hendaklah kalian bertakwa. Fa innakum idza taqaitumullaha wahdah aujabat lakum taqwahu. Naam, taqdimal imani bi ayatihi ala tsamanil qalil kama annakum idza ikhtartum ats-tsamanal qalil fahuwa dalilun ala tarahuli taqwa min qulubikum. Hendaklah kalian hanya bertakwa kepadaku, yaitu
apa namanya? Karena jika kalian hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, nah maka ketakwaan tersebut akan mengharuskan kalian untuk takdimal imani, untuk mendahulukan iman kepada ayat-ayat Allah, tidak mendahulukan kedudukan, jabatan, harta, tapi mendahulukan iman nomor satu. Ala tsamanil qalil, daripada harga yang murah, daripada dunia. Kama annakum idza ikhtartum, sebagaimana jika kalian memilih harga yang murah, memilih dunia, maka itu menjadi bukti hilangnya tarahulit taqwa, hilangnya ketakwaan pada hati kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa. Ketika mereka memilih dunia, itu berarti takwanya hilang. Nah, bertakwalah kalian. Kalau memang betul-betul ada, maka pasti kalian akan mengedepankan iman kepada ayat-ayat Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi Muhammad, wahai Bani Israel. Yang mana jika kalian beriman pasti Allah jamin. Tidak usah takut akan jabatan, akan apa ini harta. Kalaupun memang hilang, pasti akan Allah ganti di akhirat kelak. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang beriman dan mendahulukan iman daripada segalanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi